Di Vijayanagar, Rohtak, India, tinggallah Pradip Malik, seorang kepala rumah tangga yang pekerjaannya bergerak dalam bisnis properti. Dia tinggal di sana bersama dengan keluarganya. Istrinya bernama Babli Devi, ibu mertuanya bernama Rosni Devi, dan kedua anaknya, Abhishek yang berusia 20 tahun dan Neha yang berusia 18 tahun. Saat itu, Abhishek telah menyelesaikan sekolah SMA-nya. Dia kemudian pergi ke Delhi untuk kursus awak kabin. Setelah selesai kursus, dia kembali pulang ke rumahnya untuk memulai bisnis. Sementara Neha masih bersekolah. Keluarganya memiliki hidup yang berkecukupan karena bisnis ayahnya. Dan Abhishek akan menjadi pewaris dari bisnis keluarga. Dengan kekayaannya, ayahnya menyediakan perlindungan untuk keluarganya, seperti menyewa pengawal dan juga membeli senjata untuk ditaruh di dalam rumah. Abhishek dan keluarga lainnya dilatih untuk menggunakan pistol untuk melakukan pembelaan diri. Semuanya berjalan lancar bagi keluarga sampai mereka mulai memperhatikan adanya perubahan aneh pada perilaku Abhishek. Perilaku dan tindakannya mulai menimbulkan kekhawatiran di kalangan keluarga. Adiknya telah melihat sesuatu yang mengejutkan yang dia tidak pernah bayangkan kakaknya itu akan melakukannya. Dan seiring berjalan waktu, semakin banyak yang terungkap. Di bulan Agustus 2021, Abhishek pergi ke hotel bersama dengan temannya. Setelah bersenang-senang, dia kembali pulang ke rumah di sekitar pukul 3 sore. Namun ketika dia sampai di rumah dan membunyikan bel pintu, tidak ada yang menjawab panggilannya. Dia menunggu beberapa saat, tetapi juga tetap tidak ada jawaban. Ketika dia menelpon anggota keluarga yang berada di dalam rumah, juga tetap tidak ada respon. Merasa ketakutan, Abhishek menghubungi pamannya dan meminta bantuan. Dia menjelaskan melalui telepon bahwa tidak ada yang menjawab panggilan telepon atau membukakan pintu rumah. Paman Abhishek tinggal di dekat rumahnya dan bergegas mendatangi ponakannya. Di depan rumah, pamannya itu menemukan adanya kerumunan penduduk setempat yang telah berkumpul di depan rumahnya Abhishek. Dia tidak membuang-buang waktu dan langsung mencoba untuk masuk ke dalam rumah. Dan saat dia berhasil masuk ke dalam rumah, pemandangan yang mengerikan menyambutnya dan membuatnya menjadi merinding. Di lantai dasar rumah, ayah Abhishek tergeletak di lantai seolah-olah seseorang telah menembaknya dari jarak dekat. Mengumpulkan keberaniannya, dia pun naik ke lantai 2. Di lantai 2, dia menemukan adik Abhishek dalam kondisi yang sama dengan ayahnya di kamar tidurnya. Ketika mengintip ke dalam kamar Abhishek, dia menemukan nenek Abhishek di atas tempat tidur dan ibunya tergeletak di atas lantai. Semuanya dikelilingi oleh noda darah. Sangat jelas bahwa seluruh keluarga Abhishek telah diserang secara brutal, meninggalkan Abhishek sebagai satu-satunya orang yang selamat. Ketika polisi tiba, mereka terkejut dan bingung dengan kejadian yang terjadi di depan mereka. Jenazah dari keempat anggota keluarga dikirim untuk pemeriksaan postmortem. Tetapi ternyata Neha masih menunjukkan adanya tanda-tanda kehidupan dan dia pun segera dilarikan ke rumah sakit. Meskipun telah dilakukan upaya untuk menyelamatkannya, dia akhirnya harus meninggal dunia secara tragis. Polisi mendapati mereka bergulat dengan pertanyaan yang membingungkan. Jika pelaku menargetkan keuangan keluarga, mengapa Abhishek selamat? Karena dia akan menjadi pewaris dari bisnis ayahnya. Hal ini menimbulkan kecurigaan bagi polisi. Polisi mengatakan kemungkinan bahwa pelakunya mungkin seseorang yang mengenal keluarga dengan baik. Bahkan mungkin seseorang yang dekat dengan mereka. Karena tembakan dilepaskan dari jarak dekat menunjukkan tingkat kedekatan dari pelaku yang tidak mungkin terjadi ketika orang asing yang menyerang. Hal ini membuat polisi berpikir bahwa siapapun yang dekat dengan keluarga, seperti kerabat, yaitu paman atau bibi, atau bahkan Abhishek sendiri, bisa menjadi tersangka.
Untuk mengungkap misteri dari keterlibatan Abhishek, mereka mencari tahu keberadaannya pada saat kejadian. Abhishek mengaku bahwa dia sedang bersama dengan temannya di sebuah hotel. Dan fakta ini dikuatkan oleh rekaman CCTV. Penemuan ini memberi polisi bukti penting yang membuat mereka menyimpulkan bahwa Abhishek tidak bersalah atas keterlibatan apapun dalam peristiwa tragis ini. Polisi mencoba mencari tersangka lainnya. Mereka mulai menyelidiki setiap sudut dan menanyai semua orang yang terlihat dekat dengan keluarga Abhishek, termasuk semua teman agen properti untuk mengungkap adanya potensi sengketa atau permusuhan. Namun upaya mereka tidak membuahkan hasil. Tidak ada saksi, tidak ada bukti, juga tidak ada yang menawarkan perspektif baru mengenai kasus ini. Hal ini meninggalkan satu-satunya orang yang belum pernah ditanyai adalah Abhishek. Polisi memutuskan untuk mulai menanyainya, namun tanggapannya hanya menghasilkan sedikit informasi yang berguna. Dia tidak memberikan terobosan apapun dalam penyelidikan. Namun selama pemeriksaan itu, polisi memperhatikan ada hal-hal tertentu dalam bahasa tubuh Abhishek yang mengungkapkan informasi penting dalam kasus ini. Meskipun perilakunya terlihat biasa-biasa saja, cara bicara dan sikap menunjukkan karakteristik yang feminin. Pada akhirnya polisi membebaskan Abhishek, tetapi mereka telah mengalihkan fokus mereka ke sudut pandang baru dalam penyelidikan. Mereka mulai dengan menanyai tetangga dan teman-temannya untuk mendapatkan wawasan tentang karakter dari Abhishek. Selama penyelidikan itu menjadi jelas bahwa meskipun Abhishek tampak seperti pemuda pada umumnya, dia telah mengidentifikasi dirinya sebagai penyuka sesama jenis. Informasi ini terbukti sangat penting bagi polisi. Dan tanpa penundaan, polisi mulai memeriksa ponsel Abhishek dan melihat riwayat panggilannya yang mengungkapkan bahwa dia mempunyai pacar bernama Kartik Latwal. Masih belum ada yang dapat dikonfirmasi pada tahap ini. Sementara upaya terus dilakukan untuk bisa menemukan Kartik. Abhishek ditahan dan interogasi di kantor polisi pada tanggal 1 September. Saat interogasi, kebenaran pun mulai terungkap. Awalnya Abhishek memberikan beberapa pernyataan yang selalu berganti-ganti sebelum akhirnya dia mengakui segalanya pada polisi. Rupanya saat mengikuti pelatihan awak kabin di sebuah perusahaan penerbangan di Delhi, Abhishek bertemu dengan seorang pria bernama Kartik yang memiliki orientasi seksual yang sama dengannya. Dan mereka berdua saling tertarik. Mereka berdua berada dalam kelompok yang sama dan terhubung karena minat yang sama. Dan persahabatan di antara mereka akhirnya berubah menjadi hubungan romantis. Ketika pelatihan itu berakhir, mereka saling mengucapkan selamat tinggal dan kembali ke rumah masing-masing. Tetapi hubungan mereka sudah begitu kuat dan mereka tidak tahan untuk hidup secara terpisah. Karena Abhishek berasal dari keluarga kaya, dia selalu punya cukup uang untuk disisihkan sehingga dia bisa pergi untuk bertemu Kartik kapanpun dia mau. Mereka sering melakukan perjalanan jauh bersama-sama dan tinggal di hotel-hotel, menikmati makanan dan minuman mewah, dan menghabiskan malam bersama di luar kota. Tidak ada satupun dari hal ini yang diketahui oleh siapapun, bahkan keluarga Abhishek sendiri. Orang tuanya sama sekali tidak menyadari bahwa anaknya adalah penyuka sesama jenis. Itulah sebabnya Abhishek memperkenalkan Kartik kepada orang tuanya sebagai teman baiknya. Keluarganya juga tidak pernah mempermasalahkan ketika Kartik yang sering berkunjung bahkan sampai menginap di dalam kamarnya Abhishek. Terkadang Kartik menginap selama seminggu penuh namun tetap tidak menimbulkan kecurigaan pada keluarga Abhishek karena mengetahui kalau dia adalah teman baik dari putranya. Sehingga tidak perlu merasa khawatir dengan apa yang terjadi di balik pintu kamar dan hal ini berlanjut cukup lama. Seiring berjalannya waktu, baru keluarga Abhishek mulai memperhatikan ada yang aneh dalam perilakunya. Hal ini membuat adik Abhishek lebih memperhatikannya dan akhirnya menyadari bahwa hubungan kakak dan temannya itu bukanlah hanya tentang persahabatan, tetapi lebih seperti hubungan pasangan kekasih.
Adiknya lalu membagikan penemuan ini kepada orang tuanya agar mereka tahu bahwa Abhishek adalah penyuka sesama jenis dan Kartik bukan hanya temannya tetapi adalah pacarnya. Setelah mengetahui semua ini, keluarga Abhishek menjadi terkejut dan menyadari bahwa perubahan perilaku Abhishek baru-baru ini terkait dengan hubungannya ini. Mereka juga menemukan bahwa Abhishek menulis nama Kartik di dadanya dengan tinta. Meskipun ada upaya untuk bertukar pikiran dengannya, namun ujungnya terjadi perdebatan sengit di antara keluarga, terutama dari neneknya yang sangat menentang hubungannya itu. Permusuhan Abhishek terhadap keluarganya semakin intens. Dia memutuskan untuk melarikan diri ke luar negeri dan berencana melakukan operasi kelamin. Namun sebelum dia dapat melakukan tindakan itu, dia membutuhkan sejumlah besar uang. Sehingga Abhishek meminta uang pada keluarganya, namun pihak keluarga dengan tegas menolak dan bersikeras bahwa jika Abhishek tidak mengganti pemikirannya, mereka pun melarangnya untuk keluar rumah. Hal ini berarti pertemuan hariannya dengan Kartik harus berakhir. Akibatnya, Abhishek dan Kartik tidak dapat bertemu satu sama lain selama berminggu-minggu. Merasa bertekad untuk bisa kembali bersama dengan Kartik, Abhishek merencanakan berbagai cara untuk memastikan mereka bisa bersama lagi. Dia pun bertekad untuk bisa menikahi Kartik nantinya dan tidak ada yang bisa menggoyahkan tekadnya. Namun, untuk mencapai tujuannya itu, dia harus menghilangkan hambatan yang menghalanginya. Sehingga dia memikirkan sebuah rencana yang melibatkan pistol yang disimpan di dalam rumah. Senjata yang dia bisa gunakan karena ayahnya telah mengajarinya cara menggunakannya dan secara diam-diam dia mengambil pistol milik ayahnya itu. Di pagi hari di tanggal 27 Agustus 2021 dia menjalankan rencananya. Dia masuk ke dalam kamar saudara perempuannya dan setelah masuk dia menaikkan volume televisi untuk mengalihkan perhatiannya. Dan kemudian mengunci pintu kamar sebelum saudara perempuannya itu dapat memahami apa yang terjadi. Abhishek pun mulai membidik dan menembaknya tepat di kepalanya. Setelah itu dia menuju ke kamarnya sendiri lalu memanggil neneknya untuk masuk ke dalam. Memberitahunya bahwa dia ingin memainkan gitar untuknya. Karena Abhishek sering memainkan alat musik itu, neneknya pun mempercayainya dan masuk ke dalam kamar. Dia duduk di atas tempat tidur dan tanpa ragu-ragu, Abhishek menembak kepalanya. Setelah itu dia dengan tenang berjalan ke bawah menuju ke ibunya yang sedang sibuk memasak di dapur. Abhishek memberitahunya bahwa neneknya ada di dalam kamarnya dan mendorong ibunya untuk mengantarkan makanan untuk neneknya. Selagi naik, Abhishek mengikuti ibunya dari arah belakang. Dan saat ibunya menoleh ke arahnya dengan ekspresi bingung, Abhishek menembaknya juga. Tinggal ayahnya yang tersisa yang masih ada di bawah berbicara di telepon untuk urusan bisnisnya. Diam-diam Abhishek mendekati ayahnya dan tanpa ragu mengarahkan pistol ke kepalanya dan menarik pelatuk. Setelah menyelesaikan tugas yang mengerikan ini, Abhishek mengunci semua pintu rumah dari dalam. Dan setelahnya dia menyelinap keluar untuk pergi bersenang-senang di sebuah pesta dengan pacarnya di sebuah hotel. Seperti yang disebutkan sebelumnya, polisi telah meninjau rekaman hotel dan menyimpulkan bahwa Abhishek tidak terlibat dalam kejahatan ini. Namun ternyata Abhisheklah yang mengatur seluruh kejadian ini. Dia disebut sebagai tersangka utama dalam kasus ini. Dan setelah kebenaran terungkap, polisi mengambil tindakan yang diperlukan. Diketahui kalau terdakwa telah merencanakan untuk menghabisi seluruh keluarganya selama 20 hari terakhir. Mereka telah menemukan senjata pembunuhan yang digunakan oleh Abhishek yang telah dibuang ke sungai. Terdakwa menyatakan bahwa pistol tersebut diperoleh ayahnya dari temannya. Polisi juga menemukan beberapa perhiasan keluarga yang dicuri agar pembunuhan ini terlihat seperti perampokan. Polisi menyatakan mereka tidak menemukan adanya keterlibatan teman pria Abhishek dengan pembunuhan keluarganya, walaupun belum sepenuhnya dihilangkan dari daftar orang yang dicurigai. Setelah kasusnya diberitakan media, jumlah pengikut Instagram dari Abhishek meningkat drastis. Dari 700 follower pada tanggal 1 September
menjadi 3.000-an pada saat laporan diajukan. Sedangkan akun lainnya juga mengalami peningkatan hingga 17.000 pengikut. Di bulan Juli 2022, penasihat hukum dari Abhishek telah meminta jaminan bagi terdakwa dengan menunjukkan bahwa dia telah mendekam di penjara selama beberapa bulan meskipun dakwaan resmi belum diajukan terhadapnya. Kepolisian Rohtak yang sedang menyelidiki kasus ini meminta surat perintah penangkapan terdakwa mengutip perintah dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia New Delhi. Proses peradilan akhirnya dimulai pada tahun 2023. Di mana 35 orang saksi akan dihadirkan termasuk paman Abhishek. Kesaksian sendiri akan dimulai pada tanggal 24 April. Namun hingga video ini dibuat belum ada berita selanjutnya tentang kasus ini. Semoga kasus ini bisa cepat terselesaikan dan pihak keluarga korban bisa mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Kira-kira hukuman apa yang pantas diberikan pada Abhishek? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih kalau sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!